Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan berbicara mengenai sejarah Alkitab. Kenapa? Karena banyak denominasi di luar sana ya, gereja-gereja itu mengklaim bahwa mereka punya kitab suci, gitu kan, yang benar-benar original, gitu maksudnya ya. Padahal mereka itu mendirikan kebenaran sendiri. Kita lihat ya, sejarahnya Alkitab. Yang pertama, Alkitab manuskrip. Ya, maksudnya Alkitab itu hasil dari manual scripture, tulisan tangan penulis Alkitab. Ya. Kitab Perjanjian Baru, manuskripnya disimpan murid ke murid lagi, sampai sekitar 20 generasi. Ya, sejak abad pertama sampai tahun 1946 ya, berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya, ingat ya, yang disimpan adalah manuskrip, bukan perkataan ya. Bukan perkataan-perkataan firman yang disampaikan dari mulut ke mulut, bukan itu. Tetapi tulisan tangannya. Ya, itu yang disimpan ya. Sebab kalau ya, menyimpan perkataan itu bisa berkurang atau bisa bertambah. Ya, jadi ingat ya, yang pertama itu manuskripnya itu yang disimpan oleh murid ke murid ya. Mereka menyimpannya di gua-gua ya, terkenal dengan The Dead Sea Scroll Manuscript ya. Sedangkan Alkitab itu Perjanjian Baru ya. Sedangkan Alkitab Perjanjian Lama sudah ada, sudah jadi buku berisi 39 kitab itu, sesuai dengan perkataan Yesus di Lukas 24 ayat 27 ditambah ayat 44. Jadi Perjanjian Lama itu sudah ada ya, berisi 39 kitab suci ya. Itu Perjanjian Lama ya. Sedangkan Perjanjian Barunya itu manuskripnya itu disimpan oleh murid ke murid ya, dan baru ditemukan pada tahun 1946. Yang kedua, lalu manuskrip itu diserahkan ke UBS tahun 1946. UBS adalah United Bible Society ya. Itu ada di London ya. Lalu Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani ya, dan manuskrip Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani itu diserahkan ke UBS. Lalu oleh UBS diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itulah Alkitab terjemahan tingkat ke-1 ya. Jadi diingat ya, Alkitab ya, Perjanjian Lama itu berbahasa Ibrani. Dan Perjanjian Baru itu berbahasa Yunani ya, manuskripnya ya. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, terjemahannya ini digolongkan sebagai terjemahan tingkat ke-1 penggolongannya ya. Nah, di luar Alkitab terbitan UBS,
telah beredar di dunia sejak abad ketiga sampai tahun 1945. Alkitab versi Katolik, ya, dan Protestan terkenal dengan doktrin Tritunggal itu. Ya, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama saya ingatkan lagi, Alkitab Perjanjian Baru itu manuskripnya itu disimpan oleh murid ke muridnya lagi, dan baru ditemukan tahun 1946. Ya. Sedangkan Perjanjian Lama sudah beredar, berisi 39 ya, kitab suci ya, itu berbahasa Ibrani. Nah, lalu itu diserahkan kepada UBS, United Bible Society, ya, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, terjemahannya inilah yang dikatakan ya terjemahan tingkat ke-1 ya dalam bahasa Inggris ya. Nah, di luar itu sudah banyak beredar ya versi Katolik dan Protestan. Yang ketiga, UBS beranggotakan 240 negara, termasuk Lembaga Alkitab Indonesia yang disingkat LAI. Terjemahan LAI tentu mengambil dari terjemahan tingkat 1 yang berbahasa Inggris itu. Ya. Nah, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia keluaran LAI ya, itu Alkitab terjemahan tingkat kedua. Ya, kalau digolongkan begitu ya. Yang pertama, UBS menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris ya. Itu disebut tingkat ke-1 ya. Lalu LAI menerjemahkan dari tingkat ke-1 itu ke dalam bahasa Indonesia. Itu disebut tingkat kedua. Ya. Juga oleh LAI ya, itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa daerah. Bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa-bahasa di seluruh Indonesia. Ya, tentu terjemahannya ini mengambil dari terjemahan bahasa Indonesia yang tingkat kedua itu. Ya, ini disebut tingkat yang ketiga. Jadi terjemahan ke dalam bahasa daerah itu digolongkan terjemahan tingkat yang ketiga. Nah, yang keempat, uniknya Alkitab bahasa Arab ya, adalah sama dengan Alkitab bahasa Indonesia. Juga merupakan Alkitab terjemahan tingkat kedua ya, karena menerjemahkan dari terjemahan bahasa Inggris yang tingkat pertama itu kan. Nah, di dalam bahasa Arab yang merupakan Alkitab terjemahan tingkat kedua, Abraham jadi Ibrahim, Moses jadi Musa, David jadi Daud, Yesus jadi Isa, dan banyak lagi. Gitu ya. Nah, validasi konten Alkitab. Apakah Alkitab terjemahan tingkat 1, kedua, ketiga dijamin keasliannya dan kemurniannya? Jawabannya 100% yes. Ya. Manuskrip asli tulisan tangan oleh penulis Alkitab Perjanjian Baru hanya dimiliki oleh UBS. Sedangkan Alkitab Perjanjian Lama memang sejak era Yesus saja sudah jadi kitab. Ya, Lukas 3 ayat 16, Lukas 24 ayat 27 dan 44. Ya, jadi kalau ada pihak lain yang sok ngaku-ngaku punya manuskrip asli, maka itu dijamin aspal. Asli tapi palsu. Gitu. Nah, Gereja Katolik dan Protestan memegang ya, kitab yang aspal. Juga para mualaf yang ngakunya kristologi itu juga memegang manuskrip yang sama, yang padahal
aspal. Amin. Kiranya penjelasan ini dapat lebih memantapkan Bapak Ibu sekalian untuk membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.